sama'il aqli kullu hijabin min sahabil jahil. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tak terhitung, nikmat iman, Islam dan ihsan, serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih bertatap muka di tempat yang diberkahi ini insya Allah. Nah, dan tak kalah penting dari nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat akal. Manusia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan potensi akal yang menjadikannya istimewa dan membedakannya dari makhluk lain seperti kambing misalnya, sapi, ayam, dan binatang lainnya. Manusia dimuliakan dengan akal. Nah, seharusnya kita menggunakan potensi ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana? Di antaranya adalah memperdalam pengetahuan, baik itu dengan membaca, mengaji dengan guru, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan. Semua ini merupakan bagian dari ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita dan mereka yang kita cintai termasuk umatnya yang mendapat syafaat di hari kiamat kelak nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengungkapkan rasa syukur kita terhadap akal yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita akan mengaji kitab ilmu logika mantik melalui atau lewat karangan Syekh Allama Muhammad Yasin Al-Fadani. Al-Fadani ini Padang Al-Fadani Padang. Keluarga beliau berasal dari Padang. Nah, kitab beliau ini diberi judul Risalah fi Ilmil Mantiq ala Tariqi As-Su'al wal Jawab. Ini nama judul kitab beliau. Dari judul ini bisa kita pahami, kitab ini menjelaskan ilmu logika dengan metode tanya jawab. Jadi mempelajari ilmu logika dengan metode tanya jawab ini sebenarnya sangat memudahkan penuntut ilmu pemula tadi dalam memahami ilmu logika gitu ya. Nah, mungkin sedikit nih Ustadz kasih pengantar sebelum kita mengkaji lebih dalam lagi kitab beliau. Jadi ilmu itu kan luas dan bermacam bidang dalam ilmu pengetahuan. Ada ilmu lughah, bahasa. Ada ilmu syar'i, ilmu agama. Ada ilmu akli. Ilmu akli ini banyak variabelnya. Cabang-cabangnya banyak. Ada ilmu matematika, fisika, kedokteran, dan lain sebagainya. Nah, semua ilmu ini kan untuk memahaminya perlu berpikir. Jadi hampir tidak ada pengetahuan yang tidak terlepas dari berpikir. Nah, dari sini timbul pertanyaan, apa makna berpikir? Apa makna kita berpikir? Kapan kita itu disebut berpikir? Kemudian apa yang membedakan pikiran dengan khayalan atau pikiran dengan ingatan? Ini maknanya berbeda. Nah, bagaimana kita membedakannya antara satu dengan yang lainnya? Nah, di sini kan kelihatan jelas ini kelihatan jelas betapa pentingnya mempelajari ilmu logika. Kenapa? Karena ilmu logika ini berkaitan dengan pikiran.
gitu ya. Jadi ilmu logika ini berkaitan dengan pikiran. Artinya apa? Ilmu logika mengajarkan kita bagaimana berpikir. Kemudian ilmu logika menjaga manusia ya dari kesalahan berpikir. Menjaga manusia dari mempelajari ilmu pengetahuan ya, dan menjaganya dari ketergelinciran, dari kesalahpahaman dalam memahami buku-buku ulama yang ditulis dari masa-masa yang dahulu misalnya. Nah, kemudian kenapa kita harus mempelajari ilmu ini selain memahami kitab-kitab ulama ya, kemudian menjaga kesalahan berpikir, juga sebenarnya ilmu logika ini adalah muqaddimah ya, pengantar dari semua pengetahuan gitu ya. Jadi ilmu logika ini termasuk ilmu pengantar, muqaddimah. Jadi sebelum kita mempelajari ilmu apapun itu bidangnya, fakultasnya ya, sangat dianjurkan untuk mendalami ataupun memahami ilmu logika, ilmu mantik. Sampai Al-Imam Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin, itu pernah ada kaulnya ya, mengatakan man la ma'rifah bil mantiq la siqata fi ilmihi atau kama qaulnya. Jadi siapa yang tidak memahami, menguasai ilmu logika, itu keilmuannya tidak bisa dipercaya ya, tidak valid ya. Jadi ada lagi muridnya Imam Sanusi Al-Alusi, beliau berkata tahsilul ulum bidunil mantiq dan khariqul adat gitu ya. Jadi memahami pengetahuan sampai ke hakikatnya tanpa logika itu mukjizat gitu ya. Nah, ini sebagian pendapat ataupun kaul akwal dari para ulama. Ulama sebenarnya banyak menulis ilmu mantik ya, bahkan sampai ribuan ya, baik itu berbentuk matan, syarah ya, ataupun hasyiah. Kalau yang di Indonesia ini mungkin yang masyhur itu, yang populer itu kitab Sulam ya, Sulam Al-Munawwar. Ini banyak dikaji ataupun menjadi kurikulum di banyak pesantren di Indonesia. Karangan Syekh Al-Allamah Akhdari ya, Akhdari rahimahullah ta'ala. Ada juga kitab Isabuji, ini karya filsuf Asiruddin Al-Bahari. Kemudian ada kitab Tahjib ya, Syekh Sa'aduddin At-Tazani rahimahullah ta'ala. Ada Syamsiyah karya Allama Al-Kafi rahimahullah ta'ala. Bahkan Imam Sanusi punya kitab mantik namanya itu Mukhtasar Sanusi. Nah, nama-nama kitab ini yang baru saja Ustaz sebutkan, ini ada syarahnya, ada hasyiahnya ya. Syarah itu penjelasan, kalau hasyiah itu tadi penjelasannya lebih terperinci, lebih detail ya. Nah, dan ini banyak jumlahnya ya. Nah, sedangkan kitab, kalau ditanya kitab yang paling tebal misalnya, kitab yang paling luas pembahasannya dalam logika itu kitab apa? Itu bisa ya, bisa kita sebut dengan kitabnya Asy-Syifa ya, karya Syekh Rais Ibnu Sina rahimahullah taala. Ini bahwa dalam ini ibu induknya ya, induknya semua kitab ilmu logika gitu ya. Nah, untuk memahami kitab Syekh Rais Ibnu Sina ini perlu ya, perlu semangat ya, semangat yang tinggi ya. Thalibul ilmi itu perlu himmatul aliyah, semangat yang tinggi gitu ya. Nah, semoga kita diberikan semangat ya, semangat tingkat tinggi dalam menuntut ilmu dan terus belajar dan menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi